Kok bisa sampai kenal si Firsa Besari? Awalnya gimana? Apa ya, bisa kenal Firsa tuh awalnya Lu dulu kan toh mainan bu, lau sendiri, doi naik sendiri lau. justru keberanian muncul. Gimana Madiun sekarang? Gimana menurut lo? Madiun sekarang 27 hearts beat. Gani WhatsApp. Yo, Ya. Oke, teman-teman, dan kali ini adalah episode pertama Satan Space Podcast, dan tamu pertama kita kali ini adalah si terkenal amat sangat terkenal. alias temennya siapa? Vokalis Rolling Stone siapa? Mick Jagger. Mick Jagger. Sorry, ya lah temennya si Firsa lah. Ini antek-anteknya si Firsa lah ini ya. Gimana Bandung? Masih gitu-gitu aja sih, macet. Berapa lama kesini perjalanan? Kalau perjalanan kesini sih bentar, mampir-mampirnya yang lama. Kalau perjalanan cuma 8 jam, paling lama 12 jam. Cuman karena mampir sana sini, jadi sampai Madiun tuh bisa 3 hari. Ya lumayan ya. Lumayan. Doi ini ya salah satu kenapa gue bisa kenal itu dulu teman kerja ya awalnya. Teman kerja di perusahaan besar. Sangat Si besar. gajinya besar. Amat sangat besar. Kita makmur kerja di sana. Pegawai tetap. Sungguh sangat makmur kerja di sana. Ya awalnya kenal di situ dulu, teman kerja. Panggilannya Dulu apa? dia itu ada Nabi. Abi. Abi. Biasa dipanggil Abi sih sama anak-anak. Cuma sekarang doi apa namanya itu lebih cenderung ke pegunungan ya, gunung kembar. Lebih doyan ke pegunungan. Pokoknya yang menonjol itu top. Oke kan, sebenarnya yang mau gue Gak pantas anjing. Sebenarnya yang mau aku sampaikan itu ngulik lo itu kenapa dari teman kerja gue yang si gaji besar di perusahaan besar itu kok bisa sampai kenal si Firsa Besari. Awalnya gimana? Dulu kan teman kerja ya orang biasa lah. Sekarang dia sebenarnya masih orang biasa sih. Orang biasa. Manusia sih, makan nasi sih ya. Terus awalnya gimana itu perjalanan lo dari lo budak korporat ya bukan? Ya, korporat yang sangat besar ya, terkenal seluruh Indonesia. Sekarang bisa jadi ya, di titik sekarang lah. Ini gimana? Gan. Ini panggilannya Abi apa Gan sih? Ya bebas sih. Apa Gania? Jangan Gania. Kalau Gania nanti saya jadi vokalis, saya gak mau. Berat pak. Terus gimana perjalananmu gimana? Mungkin karena apa ya, bisa kenal Firsa tuh awalnya. Lu dulu kan toh mainan buku toh awalnya itu. Iya, sampai sekarang sih tetap mainan buku, tetap koleksi buku karena emang hobi baca dari kecil sampai sekarang. Dan kebetulan waktu saya di Madiun, Lu dulu kan bolak-balik Madiun Bandung kan, Iya. tapi bawa buku. bawa buku. Bawa buku, nih orang ngapain bawa buku? Pertama,
akses di Madiun untuk buku itu masih sangat langka, masih sangat susah. Meskipun ada toko-toko buku familiar ya, cuman untuk akses buku yang basicnya sejarah atau gimana itu masih sangat susah. Makanya dulu sering bolak-balik Bandung atau Jogja untuk beli buku. Tapi lu dulu ya, nontonin konsernya si Firsa. Tapi itu belum ada koneksi apapun itu saat udah. Bahkan aku sebelum tahu si Firsa penyanyi udah kenal. Maksudnya apa? Krunya apa? Enggak. Oh. Enggak. Dulu aku tahu Firsa itu karena kita satu grup di sebuah komunitas Buku. pecinta buku, namanya Pecandu Buku ya. Di situ saya tidak tahu dia siapa. Dia artis awalnya tidak tahu. Okay. Karena dulu apa ya? Saya ngelihatnya dia ya sosok yang pecinta buku yang hobi baca bukunya, genre bukunya itu satu frekuensi sama saya gitu. Tapi pas konser sering datang Akhirnya ketika ke Jogja, terus ke Bandung, Jogja dia launching buku pertama, saya diajak lah di sama si Firsa tuh, Bi datanglah ke Jogja. belum kenal kalau dia itu artis. Belum aku tahu. tahunya dia itu Cuma musisi, pemain musik. bukan. Justru aku tahunya itu penulis awalnya. Oh iya, penulis. Iya, aku pernah ngerti sih Penulis. Nah, tahu-tahu dia sebagai musisi itu ketika balik dari konser Jogja, ada satu temen di tempat kita kerja juga, dan ngomong kok bisa punya foto bareng cewek. Si tahu. Cewek. Nah, Oke, aku ngomong, oke. lah emang kenapa? Ya, dia tuh kan penyanyi gini-gini nih lagu-lagunya. Nah, gue mau denger tuh lagu-lagunya si Firsa. Oke. Tahunnya dari si cewek. Cewek itu. Oke. Cewek itu. Jadinya, oh dia penyanyi juga. Ya nggak nyangka juga bisa sampai Firsa sampai bisa segede sekarang gitu. Ya sampai sekarang sih aku nganggapnya teman biasa. Dia bukan artis. Dia bukan orang spesial, cuman aku nganggapnya Ya, teman juga. Oke, akhirnya kamu kenal ya Firsa Kenal. akhirnya dekat dari buku awalnya. Dari sama-sama suka buku. Bolak-balik Madiun Bandung awalnya kan pulang. Oke. Karena saya asli Bandung. Ya, akhirnya doi kenal si Firsa. Terus awalnya itu kok bisa diajak bikin video kan awalnya dulu. Pertama bikin video itu apa? Buku-buku tuh loh. Iya. Buku-buku. Iya. Terus kedua kan video klip. Nah, Kalau kalian tahu di videonya Firsa Besari yang belum punah, ini doi nih. Doi. Nah, itu ada cerita lucu sih. Jadi awalnya gue gak tahu. Gue gak tahu ini mau dijadiin model video klipnya. Awalnya Dia cuma nge-WA awalnya. Bi, bantuin bikin video klip ya. Oke. Gue waktu itu udah balik kerja di Bandung ya. Udah balik kerja di Bandung. Udah nggak di perusahaan saya. Udah enggak. Saya udah mulai mengundurkan diri dari korporasi yang sangat besar. Oke. Saya pindah kerja di Bandung. Balik lagi ke asal. Nah, di sana ketika saya udah gabut dengan kerjaan saya udah malas kerja, udah mulai malas kerja nih. Mager. Udah malas kerja. Diajakin lah sama si Firsa bantuin bikin video klip. Ya gua sih oke-oke aja bantuin doang. Tapi gitu lu kan. masih kerja dulu kayak enggak ya? Udah enggak di Madiun. Iya, enggak ya. Untuk video klip itu udah enggak di Madiun. Akhirnya oke, aku datang ke tempat janjian kita kan. Nah, di sana. Di Bandung. Di tempat janjian kita langsung disuruh, Bi nanti gini. Lah, anjing kenapa kata gitu? Ya lu jadi model video klipnya, ini ceweknya ini lawan main lu. Ya udah, karena emang niatnya gua bantu temen ya, it's fine gitu. Dan lumayan juga cuan bos, cuan. Terus akhirnya diajak pendakian. Ya karena Setelah emang itu, akhirnya dekat sama-sama suka naik gunung juga, akhirnya beberapa kali diajak pendakian. Terus sampai sekarang kan masih kontak sama Doi. Masih. Kenapa Doi di sini? Sebenarnya karena ada kepentingan keluarga, dan
sempat nginap di tempat gue. Nginap di sebuah kamar. Ya nginep Kolam. di tempat gue lah, intinya seperti itu, kepentingan keluarga. Terus oke, gunung mana aja yang udah pernah kamu apa namanya, puncak lah, naik puncak gunung yang pernah naik puncak? Yang Lawu sendiri, doi naik sendiri Lawu. Justru Doi. keberanian muncak sendiri itu timbul ketika ke Lawu. Ke Lawu. Gila, ke Lawu sendiri. Pertama ke Lawu saya muncak solo hiking. Gak apa tenda sewa ya? Tenda sewa, tas sewa. carrier mulai carrier waktu dulu belum punya persiapan apapun, sewa. Gila. Ya takut hilang gitu. Terus Lawu pernah. Terus mana lagi kan? Kalau Jawa Timur Jawa itu Timur. Lawu, Arjuna, terus Welirang Pernah ya? pernah. Terus apa ya? Semeru, cuman yang ruginya saya itu ke Semeru belum pernah sampai ke puncak. Lereng. Sampai Kalimati terakhir. Oke. Sampai Kalimati. Belum pernah sampai ke puncak dan semoga akhir tahun ini bisa lah. Kalau yang sama Firza berapa gunung? 1, 2, 3, 4, 5 gunung. Yang masuk video, yang nggak masuk video? Yang masuk video semua. Kalau ketika kita muncak-muncak biasa gitu ya, tanpa bikin konten, ya pasti dia juga gak bikin video. Itu kita cuma fun cam aja, tidak bikin konten apapun. Ya gunung-gunung sekitar Bandung Raya sih, 2 gunung 3 gunung lah. Oke, balik ya. Dulu pas kamu kumpul-kumpul buku itu, Nah. Firza itu belum dikenal orang atau gimana? Apa memang udah dikenal tapi nggak sampai? Gak seluas sekarang. Oh gitu. Ya dulu Tapi udah ada yang tahu dia musisi. udah ada yang tahu, penulis. udah ada yang tahu dia musisi, udah ada juga yang tahu dia seorang penulis, tapi ya karena emang apa ya belum Tapi seluas sekarang. perjalanan lah ya. Ya. Perjalanan. Oke. Awalnya dulu kan dari situ. Berarti berapa tahun? Tahun berapa itu? 2000 berapa? 2016. Sekarang pecah cuy. Proud lah. Pecah, oke. Gue sebagai teman sih bangga sih ya bisa punya teman kayak lo. Karena dulu di kerjaan juga kita saling bantu-membantu. Pernah juga apa namanya? Kita membantu masalah kecurangan ya. Di Madiun juga lama. Di Madiun dari tahun berapa? Di Madiun itu dari tahun 2012 sampai tahun 2000. Awalnya kerja di mana? No perusahaan. No. Jangan sebut merek perusahaan. Oke. Pertama kerja di mana? Di situ Pertama langsung atau di? kalau di Madiun langsung di situ. Oh awalnya pertama Madiun Langsung di situ. Oke, berarti memang si apa namanya? Si profesional lah ya. Betah di Madiun dulu sebelum Madiun seperti sekarang. Ternyata sekarang macet juga. Beda. Kebetulan keluarga juga di sini, jadi mungkin doi kadang-kadang juga mampir-mampir ke Madiun ya. Ya, nengokin anak. Nengokin keluarga lah ya. Sekarang kerja di? Sekarang saya sebagai pengangguran yang mencoba sukses. Oke. Dulu katanya pernah sempat kerja di kedai kopi ya? Beberapa kali kerja ya karena salah satu hobi saya juga bikin. Oke, ini selain pendaki, vokalis Kembang Mayat juga sebagai barista. Tukang seduh kopi nggak beda jauh dengan tukang seduh Sebagai drummernya Dream Theater. Ya seperti itulah kan. Gimana Madiun sekarang? Gimana menurut lo?
Madiun sekarang udah banyak kemajuan yang banyak kemajuan pembangunannya. Oke. Oke, ya saya benar. Ya. Terus pendakian rencana habis ini kemana? Habis ke Madiun. Loh ini habis ini mau pendakian lagi kayak Habis katanya. ke Madiun ini saya mau nyambangin teman-teman di Jember. Pendakian juga. Enggak, cuma nyambangin teman-teman aja. Jadi main. ada beberapa komunitas. Balik lagi pendakian ya. Jadi ketika lo pendakian sama Firsa pernah nggak ada kendala apa gitu? Kendala Di belakang kamera. di belakang kamera. Mungkin apa gitu. Aku pernah lihat vlognya yang di Gunung Patah, ngeri banget tuh vlognya itu. Oh iya, dia di Gunung Patah itu Kayak sama paling ngeri itu ya. Sama tim Eiger. Dia kalau Paling- dari cerita dia sih emang aku nggak ikut ya ke Patah, cuman kalau dengar-dengar dari cerita dia emang Paling ngeri situ ya kayaknya. Itu kayaknya memang bukan daki, cuma kayak lurus terus Karena- tapi medannya ngeri ya. ya karena Gunung Patah itu kan udah lama banget tidak ada yang menjamah Gunung Patah, akhirnya Vegetasinya terlalu vegetasinya rimbun terus Iya. emang kayak kita kayak buka jalur baru aja sih sebenarnya itu kendala yang sulit. Dan gunung-gunung di Sumatera itu kita tidak bisa tebak, apalagi gunung kayak Dempo terus Gunung Patah itu kita tidak bisa tebak medan, tidak bisa tebak cuaca bakal seperti apa. Di musim panas saja masih bisa turun hujan deras. Oke. Saking lembabnya mungkin ya. Ya karena mungkin emang hujan tropis ya itu kawasannya. Dan jangan salah di pegunungan Sumatera itu masih menjadi habitatnya dari harimau Sumatera. Itu patut harus dilestarikan ya Indonesia. Harus. Kalau bisa kita juga mengurangi plastik ya. Plastik itu kalau bisa kita kurangi karena memang kalau saya lihat di YouTube sih banyak sih beberapa vlog yang peduli alam tuh mereka membersihkan plastik tuh udah kayak ngeri banget sih. Pokoknya sampai danau itu kayak plastik semua. Sebenarnya ya dibanding ada racun air lain selain plastik. Ada racun air lain yang selain plastik yang justru kita abai. Yang kayak misalkan deterjen. Deterjen itu tidak bisa hilang. Pembuangan deterjen. Pembuangan deterjen itu tidak bisa hilang. Jadi kayak misalkan sabun yang kalian pakai, terus untuk mencuci baju, untuk mencuci piring. Kalau lebih baik pakailah yang emang berasal dari Pakai alam. batu. Enggak, ada untuk beberapa hal. Ada sekarang banyak kok di sosial media atau itu yang menceritakan bahwa alam itu bisa kita jaga juga dari awal kita pemakaiannya seperti apa gitu. Jadi itu intinya pecinta alam ya. Berarti lo kalau dideskripsikan itu apa? Pecinta alam. Ya kita Kegiatan hobi lu lah, kesenangan lu pecinta alam. kalau saya masih sebagai penikmat alam. Karena untuk mencintai alam itu kita Oke. harus rela melepaskan apa yang kita cinta. Oke, berarti penikmat alam Masih ya. penikmat alam. Tapi juga ikut melestarikan. Sebisa mungkin ikut melestarikan dan mengurangin. Oke lah, singkat aja ya. Jadi episode pertama ini kita nggak terlalu harus lama-lama banget juga. Lagian buat apa nonton orang ngobrol lama-lama banget. Ya tergantung Kak yang nonton juga sih. Kan banyak podcast yang lama-lama ya, tergantung sih. Kan ada juga yang nonton sampai 1 jam gitu. Yang pengen lo sampaikan apa sih buat teman-teman? Soal lingkungan. Oke. Lingkungan paling penting tuh. Jangan cuma menikmati, jangan cuma asik sendiri. Lihat di sekeliling kita masih banyak hal-hal yang perlu kita rubah dari cara kita hidup, dari cara kita berpikir. Lebih peduli, itu aja sih. Lebih peduli, lebih manusiawi. Karena belum tentu manusia bisa manusiawi. Oke.
Oke, that's it. Gitu aja. Gue gue cabut dulu. Gani shining out. Peace. Sampai ketemu next time ya. Pulang Bandung hati-hati. Ya, begitulah. Itu aja. 27 Thank you, bro. Hearts Beat.